Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok evaluasi akhir semester Mekanika Getaran yang disusun oleh Denita Kurnia Putri dan Muftiana Zulfa Aulia dari kelas A ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami dari bab 4 dan bab 5. Nah, untuk yang pertama, diketahui bahwa the base of a spring mass damper system is subjected to the periodic displacement yang ditunjukkan pada gambar 4.39, di mana kami diminta untuk menentukan respon dari massa menggunakan prinsip superposisi. Nah, hal yang pertama yang akan dilakukan tentu saja menentukan free body diagram dari massa. Nah, bagaimana bentuk free body diagram dari massa itu? Nah, yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya x double dot merupakan akselerasi atau percepatan dari massa, sedangkan x dot merupakan kecepatan dari massa, dan y dot merupakan kecepatan dari roda. Nah, di sini x dot dan y dot itu punya arah yang berlawanan. Ketika arahnya ke atas, kita asumsikan positif, sedangkan untuk arah yang ke bawah kita asumsikan negatif. Nah, kemudian kita tahu bahwa mx double dot arahnya ke atas, lalu k kali x min y arahnya juga ke atas, dan cx dot min y dot juga arahnya ke atas. Maka dengan persamaan gerak sebagai berikut, mx double dot plus kx min y plus cx dot min y dot sama dengan 0. Nah, di sini tandanya positif semua karena memang arah gayanya itu ke atas, maka dikalikan mx double dot plus kx min ky plus cx dot min cy dot sama dengan 0. Nah, maka didapatkan penyederhanaan mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan ky plus cy dot. Nah, di sini penyederhanaannya dikumpulkan yang x dengan x, yang y dengan y. Nah, berikutnya, bagaimana menentukan fungsi yt menggunakan direct Fourier? Nah, di sini yt sama dengan ft. Yt sama dengan H0/2 plus sigma I sampai tak hingga AC cos C omega T ditambah sigma C sama dengan 1 sampai tak hingga BC sin C omega T, di mana Y0 ini sama dengan 0 dan YT sama dengan Y. Nah, diketahui slope-nya YT per T sama dengan Y besar per T besar. Nah, maka dihitung YT sama dengan Y per T, lalu T-nya ini naik ke sini, maka Y per T kali T. Nah, yang berikutnya menghitung A0. Nah, A0 sama dengan 2 per T integral dengan batas 0 sampai T YT dt. Nah, 2 per T integral 0 sampai T, YT-nya tadi diketahui Y per T T dt, maka dengan perhitungan didapatkan 2Y per T kuadrat kali T kuadrat per 2, T kuadratnya dicoret, 2-nya juga dicoret, maka A0 sama dengan Y. Kemudian, bagaimana menentukan BC? Nah, diketahui AC-nya 0. Nah, maka BC-nya 2 per T integral dengan batas 0 sampai T YT sin C omega T dt, maka sama dengan yang tadi. YT-nya juga sudah diketahui bahwa YT sama dengan Y besar per T besar kali T. Maka 2 per T integral 0 sampai T YT per T sin C omega T dt. Nah, dihitung didapatkan 2Y per T kuadrat dengan batas 0 sampai T sin C omega T dt. Nah,
Yang berikutnya kita pakai integral parsial. Gimana? U ini sama dengan T, sedangkan V sama dengan min 1 per J omega cos J omega T. Di mana DU sama dengan DT. Sedangkan untuk integral dV sama dengan integral sin J omega T dt. Maka sudah dipelajari dari matematika dasar bahwa integral parsial itu sama dengan integral U dV dengan UV min integral V du. Nah, di sini kita punya batas 0 sampai T. Maka dimasukkan 2Y per T kuadrat T dikali minus T per 2JP cos J2P per T kali T dengan batas 0 sampai T plus integral 0 sampai T 1 per J omega cos J omega T dt. Saya Muftiana Zulfa Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Denita terkait soal dari bab 4. Setelah didapatkan BJ yang diintegralkan tadi, sehingga didapatkan menjadi BJ sama dengan 2Y per T kuadrat dikali min T kuadrat per 2JP ditambah 1 per J omega dikali integral dari 0 sampai T cos J omega T dt sama dengan 2Y per T kuadrat dikali min T kuadrat per 2JP ditambah 1 per J kuadrat omega kuadrat sin J2P per T dikali T dari 0 sampai T. Mengapa bisa demikian? Dikarenakan integral dari cos J omega T adalah 1 per J omega sin J omega T. Sehingga hasil ini akan dikalikan dengan 1 per J omega di depannya menjadi 1 per J kuadrat omega kuadrat sin J omega T. Di sini omega diubah menjadi 2pi per T besar, T periode. T. Kemudian setelah diselesaikan, jika kita substitusikan dari 0 sampai T, maka di sini jika disubstitusikan T periode, maka T tersebut akan hilang, sehingga sisa sin J2P. Kita telah mengetahui bahwa sin dari 2pi 360 adalah 0. Jadi berapapun angka yang akan dikalikan dengan 360, maka hasil dari sinnya akan 0 karena J sendiri merupakan bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga karena sin dari ini pasti 0, maka ini adalah 0. Sisanya menjadi 2Y per T kuadrat dikali min T kuadrat per 2JP. Kemudian, ini bisa dicoret duanya. T kuadrat juga bisa hilang. Sehingga menjadi BJ sama dengan min Y per JP. Kemudian, persamaan Y terhadap fungsi T-nya menjadi A0 per 2, yaitu Y per 2, ditambah BJ sin J omega T. BJ-nya adalah min Y per JP, sigma J sama dengan 1 menuju tak hingga sin J omega T. YT, Y terhadap fungsi T-nya menjadi Y per 2, di sini Y per P-nya keluar, menjadi min Y per P, dikali sigma J sama dengan 1 menuju tak hingga, dikali 1 per J sin J omega T. Lalu, persamaan dari equation geraknya menjadi yang oleh mx double dot ditambah cx ditambah kx sama dengan cy double dot ditambah ky. X double dot ditambah c per mx dot ditambah k per mx sama dengan c per m y dot ditambah k per my. Ini karena semua dibagi oleh m. Dibagi oleh m. Karena kita telah mengetahui tadi
Y terhadap fungsi T-nya adalah seperti ini, maka Y dot T-nya adalah menjadi min Y per Pi cos J omega T. Sehingga substitusi Y dot dan Y-nya menjadi seperti berikut. Jadi 1 per M dikali min CY per Pi dikali sigma J sama dengan 1 menjuta hingga dikali cos J omega T ditambah K dikali Y per 2 min Y per Pi sigma J sama dengan 1 menjuta hingga sin J omega T per J. Lalu dari samaan sebelumnya kita juga dapat menentukan fungsi Y terhadap T adalah A0 per 2 ditambah sigma J sama dengan 1 menjuta hingga CJ sin J omega T plus KJ. Di sini A0 tadi adalah Y per 2 ditambah CJ adalah akar dari AJ kuadrat ditambah BJ kuadrat. Kemudian KJ adalah tan inverse dari AJ per BJ. Di sini kita mengetahui bahwa A0-nya adalah Y, A0 per 2 menjadi Y per 2 ditambah sigma J sama dengan 1 menjuta hingga akar dari AJ kuadrat ditambah BJ kuadrat adalah akar dari min Y per JP kuadrat. Sehingga menjadi tetap min Y per JP. Mohon maaf, ini maksud kami adalah JP. Kemudian KJ dari tan inverse dari AJ per BJ adalah 0, maka itu adalah 0 sudutnya. Sehingga menjadi sin J omega T. Sehingga didapat persamaan geraknya adalah X double dot ditambah C per M X dot ditambah K per M X sama dengan 1 per M dikali Y per 2 ditambah sigma J sama dengan 1 menjuta hingga dikali min Y per JP sin J omega T. Kita telah mengetahui bahwa C per M adalah 2 zeta omega N, sehingga dapat diganti sebagai berikut. Kemudian ini dibagi oleh omega N. Sehingga kita akan menemukan kita akan menemukan X fungsi T, yakni respon dari massa dengan rumus berikut. 1 per M omega N kuadrat dikali A0 per 2 ditambah sigma dari 0 menuju tak hingga dikali CJ dikali MJ sin J kuadrat omega kuadrat T min CJ. Di mana A0 per 2, A0-nya tadi adalah Y, A0 per 2-nya maka Y per 2, CJ tadi adalah akar dari AJ kuadrat tambah BJ kuadrat, yakni min Y per JP, dan MJ-nya adalah 1 per akar dari 1 min J omega per omega N kuadrat dikuadratkan ditambah 2 zeta J omega per omega N dikuadratkan. Di sini omega per omega N bisa kita ubah menjadi R. Lalu, sehingga setelah substitusi keseluruhan dari angka yang kita didapatkan respon dari masanya adalah X fungsi T sama dengan 1 per M omega N kuadrat dikali Y per 2 ditambah sigma dari J dari 0 menuju tak hingga dikali min Y per JP dikali sin J kuadrat omega kuadrat T min CJ per 1 min J omega per omega N dikuadratkan dikuadrat juga ditambah 2 zeta J omega per omega N. Dengan CJ adalah tan inverse dari
2 zeta J omega per omega N dibagi 1 min J omega per omega N kuadrat. Sini seperti yang saya bilang tadi, omega per omega N bisa disederhanakan, dirubah menjadi R, sehingga bisa menjadi 1 min JR kuadrat dikuadratkan ditambah 2 zeta JR kuadrat. Sekian pembahasan dari soal bab 4. Untuk selanjutnya, kami akan melanjutkan penjelasan tentang soal yang terkait dengan bab 5. Dan di sini saya Muflana Zubaulia dan bersama dengan Denita Kurnia Putri. Ini pada soal 5.8 dari buku Mechanical Vibration. Diketahui bahwa terdapat peralatan permesinan yang memiliki massa 1000 kg dan moment inersianya J0 sama dengan 300 kg meter kubik yang disupport oleh penyangga elastis yang memiliki kekakuan, yakni K1 adalah di sini disupport oleh K1 dan K2, K1-nya 3000 Newton per mm dan K2-nya 2000 Newton per mm. Dan support tersebut, penyangga tersebut, letaknya dari central of gravity-nya adalah 0,5, untuk K1 adalah 0,5 meter dan untuk support kedua adalah 0,8 meter. Kemudian carilah frekuensi natural dan mode shapes of the machine tool. Ini seperti yang tadi diketahui massa 1000 kg, J0 300 kg per meter kuadrat, K1 adalah 3000 Newton per mm, K2 2000 Newton per mm, L1 0,5 M dan L2 0,8 M. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama frekuensi natural atau omega, dan yang kedua mode shape atau X per theta atau biasa disebut juga adalah rasio. Di sini kita menggambar FWD-nya. Kurang lebihnya seperti ini yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri adalah memperjelas gambaran dari pergerakan dari mesin tersebut. Ini ada pergerakan dari transaksinya X terhadap fungsi T ke bawah dan searah jarum jam, pergerakan rotasi searah jarum jam θT dengan K1 dan K2 seperti berikut. Untuk FWD-nya adalah dengan pergerakan dari X T ke bawah dan θ terhadap T, fungsi T searah jarum jam, diketahui bahwa support reaction-nya adalah ke atas. K1 dan K2 juga ke atas. Kemudian pada umumnya kita menggunakan K1 jika ada satu pergerakan translasi adalah K1 dikali X. Namun di sini ada dua pergerakan. Ada pergerakan translasi dan juga ada pergerakan dari rotasi. Jadi pergerakan ini saling mempengaruhi, tidak bergerak sendiri-sendiri. Sehingga nilai K1-nya untuk mencari gaya di support reaction-nya adalah K1 dikali X min L1 dikali theta. Mengapa dikurangi? Karena di sini kita telah mengetahui bahwa di sini sudutnya adalah theta. Di sini juga theta. Maka pergerakannya adalah K1 dikali pergerakan di sebelah sini. L1 kali theta itu adalah pergerakan di daerah sini. L1 dikali theta. Sedangkan X adalah pergerakan sepanjang berikut. Sehingga untuk mencari pergerakan K1-nya yang hanya seperti ini, maka untuk menentukannya adalah X dikurangi L1 kali theta. Seperti berikut, K1 dikali X min L1 dikali theta. Kemudian untuk yang K2 sama saja seperti dari K1, namun beda tanda. Karena di sini L2 dikali
theta. Kemudian di sini ada X. Sehingga pergerakan dari K2 adalah penjumlahan dari X dan L2 dikali theta. Menjadi K2 dikali X plus L2 dikali theta. Lalu, untuk mencari persamaan geraknya, yang pertama adalah persamaan gerak translasinya, yakni sigma F sama dengan 0. Jadi mx double dot ditambah K1 dikali X min L1 dikali theta ditambah K2 dikali X plus L2 dikali theta sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan. Kita telah mengetahui bahwa fungsi X terhadap T pada umumnya adalah X besar cos omega T plus C. Kemudian X dot terhadap fungsi T-nya adalah turunan dari X cos omega T plus C ini. Menjadi turunan dari cos adalah min sin. Jadi min omega dikali X sin omega T plus C. Kemudian untuk X double dot-nya diturunkan kembali min sin omega T diturunkan menjadi min cos omega T. Terus omega T-nya diturunkan menjadi omega kuadrat X cos omega T plus C. Begitu pula dengan persamaan theta terhadap fungsi T untuk rotasinya, yakni theta cos omega T plus C, dan untuk theta dotnya menjadi min omega dikali theta sin omega T plus C, dan untuk theta double dot terhadap fungsi T-nya adalah min omega kuadrat theta cos omega T plus C. Sehingga kita substitusikan X double dot diganti dengan min omega kuadrat X cos omega T plus C menjadi min M dikali omega kuadrat X cos omega T plus C. Kemudian ditambah K1, ini X dan L1, X dan theta-nya disubstitusikan X cos omega T plus C dan theta cos omega T plus C menjadi K1 dikali X besar min L1 theta dikali cos omega T plus C ditambah K2, X-nya juga sama, disubstitusikan X besar, maksud kami ini adalah X besar. Kedua, X besar ditambah L2 theta cos omega T plus C. Kemudian, karena sama-sama memiliki cos omega T plus C, sehingga cos omega T plus C-nya dapat dikeluarkan. Dia menjadi min omega kuadrat X ditambah K1 dikali X min L1 kali theta ditambah K2 X tambah L2 theta keseluruhan dikali cos omega T plus C sama dengan 0. Kemudian ini dikali 1 dikeluarkan menjadi min M omega kuadrat ditambah K1 kali X dikurangi K1 kali L1 kali theta ditambah K2 kali X ditambah K2 L2 kali theta cos omega T plus C. Karena sama-sama yang memiliki sama-sama X dijadikan 1 dan yang memiliki sama-sama theta dijadikan 1 juga disendirikan menjadi K1 plus K2 min M omega kuadrat X ditambah K2 L2 min K1 L1 dikali theta cos omega T plus C sama dengan 0. Untuk selanjutnya, terkait persamaan gerak dari rotasi, sigma momen adalah sama dengan 0. Dan J0 dikali theta double dot min K1 dikali X min L1 kali theta dikali L1, karena ini momen maka harus dikalikan jarak untuk gayanya, tambah K2 dikali X ditambah L2 theta dikali L2 sama dengan 0. Sama dengan persamaan gerak dari translasi, kita perlu mensubstitusikan masing-masing dari persamaan X dan theta-nya sehingga didapat sebagai berikut. Theta dotnya disubstitusikan dari sini menjadi min J omega kuadrat theta cos omega T plus C dikurangi X sama theta-nya juga. X dan theta di sini juga disubstitusikan X besar cos omega T plus C dan theta cos omega T plus C menjadi
min K1X min L1 theta dikali L1 cos omega T plus C plus K2 dikali X plus L2 dikali theta dikali L2 cos omega T plus C sama dengan 0. Karena sama-sama memiliki cos juga, cos omega T plus C, maka cos omega T plus C-nya dikeluarkan. Menjadi min J0 omega kuadrat theta min K1 X min L1 theta dikali L1 ditambah K2 dikali X ditambah L2 kali theta L2 dikali L2 cos omega T plus C sama dengan 0. Kemudian di sini dijabarkan K1 dikali X dikali L1 menjadi min J0 omega kuadrat min K1 L1 kali X. Kemudian di sini juga jadi plus K1 L1 kuadrat theta. Lalu K2X, K2 dikali L2 dikali X. Kemudian ini juga dijabarkan dikali K2 L2 kuadrat dikali theta cos omega T plus C sama dengan 0. Karena yang sama-sama memiliki X akan disendirikan dan yang sama-sama memiliki theta juga disendirikan. Sehingga menjadi seperti berikut. K2 L2 dikurangi K1 L1 dikali X ditambah K1 L1 kuadrat ditambah K2 L2 kuadrat min J0 omega kuadrat dikali theta cos omega T plus C sama dengan 0. Sekian dari saya. Kemudian penjelasan dari selanjutnya soal ini akan dilanjutkan oleh teman saya Brahma Denita. Terima kasih. Baik, untuk menentukan matriks, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui isi dari matriks tersebut apa. Nah, di sini diketahui bahwa K1 plus K2 minus M omega kuadrat X ditambah K2 L2 minus K1 L1 theta cos omega T plus B sama dengan 0 merupakan persamaan yang didapatkan dari perhitungan sigma F. Nah, sedangkan K2 L2 minus K1 L1 X plus K1 L1 kuadrat plus K2 L2 kuadrat minus J0 omega kuadrat theta cos omega T plus B sama dengan 0 merupakan persamaan yang didapat dari perhitungan sigma momen. Nah, untuk itu K1 plus K2 minus M omega kuadrat X ditambah K2 L2 minus K1 L1 theta disama dengankan 0 dan K2 L2 minus K1 L1 X ditambah K1 L1 kuadrat plus K2 L2 kuadrat minus J0 omega kuadrat theta disama dengankan 0. Nah, X dan theta di sini ini dikeluarkan, maka didapatkan K1 plus K2 minus M omega kuadrat K2 L2 minus K1 L1. Nah, untuk yang berikutnya ada ini K2 L2 minus K1 L1 dan K1 L1 kuadrat plus K2 L2 kuadrat min J0 omega kuadrat dikali sama theta. Nah, setelah didapatkan matriksnya, kita menentukan determinannya. Determinannya sama seperti perhitungan matriks biasanya, ya determinan K1 plus K2 minus M omega kuadrat, K2 L2 minus K1 L1, K2 L2 minus K1 L1, K1 L1 kuadrat plus K2 L2 kuadrat minus J0 omega kuadrat. Nah, berikutnya untuk mencari frekuensi natural, praktis saja kita substitusikan material yang sudah diketahui dari persoalan, di mana M-nya sama dengan 1000, J0-nya sama dengan 300, K1-nya sama dengan 3000, K2-nya sama dengan 2000, dan L1-nya sama dengan 0,5, L2-nya sama dengan 0,8. Nah, determinan ini tadi didapatkan dari perhitungan yang dari slide sebelumnya. Nah, dari perhitungan determinan ini, maka dimasukkanlah ke sini nilai-nilainya. Ini ada K1, ada K2, min 1000 omega kuadrat, karena kan yang ditanyakan frekuensi ya. Terus kemudian ada
L2 0,8, ada L1 0,5. Nah, setelah dihitung, maka didapatkan perhitungan sekian. Nah, untuk mempermudah pangkat-pangkatnya ini kan ribet kalau pangkat 4 atau pangkat 2. Nah, maka kita misalkan bahwa omega kuadrat ini sama dengan lambda. Nah, didapatkan perhitungan sebagai berikut. Maka bisa dicari lambda 1 sama dengan 4.981,329. Lambda 2 sama dengan 6.785,337. Untuk omega 1-nya, omega 1 kuadrat ya, ini masih omega 1 kuadrat, karena tadi kan omega kuadrat sama dengan lambda, sama dengan ini, sama. Nah, di situ dicari omega 1-nya. Omega 1-nya ketemu 70,58 radian per second. Sedangkan untuk omega 2-nya sama dengan 82,37 radian per second. Nah, untuk yang berikutnya kita masukkan K1 plus K2 minus M omega kuadrat X plus K2 L2 minus K1 L1 theta sama dengan 0 dari persamaan yang sebelumnya. Sebelum dimasukkan ke matriks. Nah, dimasukkan angka-angkanya yang sudah diketahui tadi dari slide ini. Nah, ini kita substitusikan. Nah, kemudian didapat X per theta sama dengan min 2 kali 10 pangkat 6 dikali 0,8 minus 3 kali 10 pangkat 6 dikali 0,5 per 3 kali 10 pangkat 6 plus 2 kali 10 pangkat 6 min 1000 omega kuadrat. Nah, berikutnya kita menentukan pada omega 1 dan omega 2-nya. Nah, omega 1-nya dimasukkan 70,58. Sudah didapatkan tadi dari perhitungan. Maka X per theta 1 atau mode-shape 1 sama dengan min 5,42. Nah, sedangkan untuk yang mode-shape yang kedua didapatkan 0,056 dengan memasukkan omega 2 kuadratnya sama dengan 82,37 kuadrat. Untuk perhitungan pemilihannya sama, sedangkan penyebutnya hanya diganti. Yang mode shape 1 ya pakai omega 1, untuk yang mode shape 2 pakai omega 2. Nah, sudah didapatkan X per theta 1 sama dengan min 5,42, sedangkan X per theta 2 sama dengan 0,056. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.